gimana usahanya, masih tertahankah atau memang sudah bisa ketemu dengan Vicky? Iya, kebetulan tadi kita udah usaha sampai ke dalam. Jadi Pak Imannya tadi udah sempat ketemu petinggi yang di sana di dalam. Karena emang udah tadi udah janjian juga. Kebetulan gimana tadi karena perihal COVID ya, perihal COVID sehingga si Vicky masih diisolasi 12 hari. Makanan pun katanya nggak boleh dibawa, lawyer juga belum boleh masuk. Jadi perihal COVID sudah dia Pak ya. Perihal COVID yang menyebabkan kita jadi terhalang dan belum bisa masuk ke dalam. Tapi tetap masih ada usaha ya, mungkin setelah 12 hari atau 14 hari ke depan akan tetap datang ke sini untuk datang? Iya pasti insya Allah. Nah, karena kan kita pengen support juga kan ya. Dan juga ya pengen diskusi lah, Pak lawyer juga pengen diskusi walaupun dia udah ada lawyernya tadi saya bilang. Terus Kamel juga memenuhi ajakan yang tadi Kamel bilang, kan udah janji mau datang menjenguk. Mudah-mudahan 2 minggu setelah dia isolasi bisa ketemu, tapi mereka bilang tadi di sidang nanti bisa ketemu dan bisa bawa makanan gitu sih. Oke, mungkin bisa komentar sedikit dengan kasusnya Vicky dengan mantan istrinya yang akhirnya berujung ke penjara gitu, mungkin sebagai sahabat atau teman pernah dekat gimana gitu? Iya sih, sebenarnya bukan ranah kita untuk masuk ke rumah tangga orang, tapi karena perihal kita temennya juga, artinya pernah deket lah Kamel, ya pernah berhubungan sama Vicky, jadi sedikit banyaknya juga curhat sama saya. Dia cerita dari sisi Vicky ya, dia pasti di sisinya dia merasa maksudnya tersakiti sebagai suami gitu dan cemburu. Ya pada saat itu dia di posisi merasa benar, dan saya kan nggak tahu dari pihak Angelnya, pasti Angel juga merasa benar. Nah saya rasa saya juga diskusi sama Pak Brio bahwasannya mungkin semuanya benar, hanya bagaimana cara memaafkan saja gitu. Saya juga pernah dulu membenci Vicky, benci banget gitu loh, tapi sekarang saya juga udah belajar memaafkan pada saat Vicky meminta maaf. Saya merasa saya merasa ya sudahlah, itu masa lalu, walaupun dia bandel ya udahlah gitu, karena dia Tuhan aja memaafkan, apalagi saya yang manusia. Makanya saya pengen sih berdua itu jangan ribut-ribut di tengah-tengah pandemi kayak begini, biarlah mereka damai gitu ya Pak ya. Saran Bapak gimana selain itu Pak? Sama kan ya? Sama intinya sama seperti itu. Jadi kita maunya si Vicky sama si Angela ini sama-sama kepala dingin, sama-sama bisa berdamai. Kasihan kan anak-anak juga. Kayak saya dulu mungkin teman-teman tahu ya segimana saya bencinya. Walaupun sakit hatinya di ya gitu ya, dia dengan cewek lain tadi pada saat bertemu dan minta maaf. Tapi mungkin Mbak Angel saya juga nggak tahu kan, setiap perempuan kan berbeda, kata taraf maaf di perempuan kan berbeda. Mungkin Mbak Angel masih marah atau bagaimana, tapi alangkah baiknya sih ya dengan cara kekeluargaan bermediasi. Kalau Mbak Kamil sendiri alasannya apa yang pada akhirnya memaafkan? Karena dulu katanya sempat bilang pernah disakiti lah apa segala macam, sampai sempat benci banget sama sekali. Sekarang tapi kok memaafkan, apa alasannya yang pada akhirnya bisa memaafkan? Ya, karena pada saat itu Vicky minta maaf langsung ke saya, terus juga komunikasi, sering kita komunikasi, apalagi waktu dia nikah juga masih komunikasi. Terus setelah dia udah lebih sering lagi kan intens berkomunikasi kan, karena memang ya sebelum kita bersama kan pasti ada taraf, walaupun bencinya 90%, ada 10% tahap kita kenapa bisa menjalin bersama, adalah yang kliknya gitu. Nah untuk itu kita hargai yang 10%-nya itu untuk berbuat baik, itu aja sih. Karena memang dia udah minta maaf, ya udah gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih Vicky jangan ngulangin lagi. Itu sih pengennya itu jangan ngulangin lagi. Dan pengennya kemarin bersama Mbak Angel tuh ya oke gitu. Tapi ternyata ya jangan ngulangi lagi Vicky. Kalau dia ngulangi lagi saya juga tambah teringat lagi, kesel gitu loh. Jangan ngulangi lagi gitu, karena dia janji ya nakalnya laki-laki dan dia udah minta. Tapi kalau ngulangi lagi berarti nggak tobat-tobat juga, bingung juga gitu. Gimana kalau bapak sini laki-laki semua nih ya? Gimana? Ya kan? Apa memang nakal laki-laki semua? Biar kayak para perempuan marah nih. Penyayangan sih pada akhirnya Vicky sampai ke penjara begini. Ya sedih aja, harusnya orang belajar dari kesalahan ya Pak ya. Jangan mengulangi lagi, jangan jatuh ke lubang yang sama. Tapi kok dia masuk lagi gitu loh. Apalagi dia katanya dia sering bilang sama saya, ayo Kamel aku dukung kamu gitu. Gimana dia mau dukung, dia di dalam. Bingung juga. Apa semua perempuan dia dukung, nggak tahu juga ya. Jadi
berubahlah. Kamel pengen dia berubah, itu aja sih. Dan ini rasa simpatik kita datang ke sini ya Pak ya, mensupport dia, kepengen dia itu. Kadang kan orang lagi di bawah teman sedikit, ya kita berharap kita pada saat susah ya kita temannya juga lah. Ya. Kalau dari sisi Mbak Kamel sendiri ngelihatnya, ini kan ada pro kontra nih di kalangan netizen gitu kan, ada yang ngedukung Angel, ada yang ngedukung Vicky dengan alasan berbagai macam alasannya. Kalau dari Mbak Kamel sendiri, kira-kira melihat kasusnya seperti ini, mana sih yang patut didukung gitu kan? Karena satu sisi ada yang bilang kalau dengan terpenjaranya Vicky di sini berarti memuluskan semacam perselingkuhan. Ada yang bilang katanya kalau yang ngedukung si siapa Angel malah justru sebaliknya gitu kan. Nah kalau dari sisi Mbak Kamel ngelihatnya, Saya nggak paham ya mereka nikah berdasarkan cinta atau berdasarkan drama. Itu dulu ya kan, dari awal niat nikah juga ya kan. Ya kan benar ya. Karena saya sempat jadi korban juga waktu itu, sempat yang dicecet Vicky. Terus akhirnya diundang salah satu stasiun yang Angel nangis-nangis. Untung saya nggak datang ya kan. Kalau nggak saya dikirain lakor juga, serem juga gitu. Nah agak-agak drama sih sebenarnya dari awal, tapi ternyata kalau memang bener nikah bagus ya kita mendoakan gitu. Nah kalau misalnya ada netizen yang bilang ini ya, memang kan sudut pandang orang kan berbeda-beda, makanya Kamel bilang ada yang mendukung, ada yang tidak, itu hak masing-masing gitu loh. Tapi kalau Vicky curhat sama saya, dia merasa sebagai suami diselingkuhi, tapi mungkin dari pihak Mbak Angel, kok gue dipermalukan di muka umum. Sedih juga sih kalau kita jadi perempuan dipermalukan di muka umum. Aibnya kalau bisa ditutup-tutupin lah kan gitu kan, dari Allah juga menutupi aib kita, apalagi kita bersama. Tapi ya itu tadi, udah deh nggak usah mikir siapa salah siapa benar ya kan. Saya aja, kalau netizen kan akan selalu begitu, netizen maha benar. Saya yang nge-love keren gitu, keren pik, baru satu kalimat aja tulis keren, netizen menghardik saya, Mbak Kamel yang dulu benci banget sama Vicky. Saya bacanya juga shock, oh my god, tapi saya berlapang dada. Oh makasih, saya jawabin satu-satu, makasih ya. Kan mungkin mereka nggak melihat, nggak merasakan, tidak yang menjadi diri kita, tidak yang menjadi diri Vicky dan diri Angel ya. Jadi biarlah netizen tetap benar dengan segalanya, tapi biar mereka, kita mendoakan aja yang terbaik, biar mereka jangan sampai ke jalur hukum lah. Kalau 4 tahun di penjara kan nggak lucu juga, dia lagi naik-naiknya ya Pak. Gimana Pak? Kira-kira masuk penjara nggak? Atau gimana tuh prosesnya? Kalau proses hukum kita akan biarkan proses ini berjalan. Karena saya juga nggak mau bilang bahwa ini bisa benar atau bisa salah. Nah, kita biarkan proses berjalan. Kita harap bahwa Vicky dapat yang terbaik. Dukungan dari teman-teman dan kita sebagai sahabat-sahabatnya Penting itu ya. penting, sangat penting buat Penting Vicky saat ini. untuk masa sekarang. Jadi kita biarin proses berjalan dulu. Pokoknya kita usahakan terbaik buat Vicky. Karena kalau udah cerita sih sama saya, ya sedih juga gitu. Jadi saya simpati sih. Berarti menurut Kak Kamel seharusnya Vicky nggak perlu sampai ditahan seperti ini. Seperti apa? Bisa sih baik-baik lah ya. Dan nggak oke lah emosi, tapi nggak usah sampai ke jalur hukum, karena kasihan kan kalau sampai 4 tahun di penjara. Harusnya nggak usah lah, saling memaafkan lah. Ya kan, saling memaafkan. Itu aja sih dari saya. tapi ada bahasa bahwa ini sebagai bentuk untuk efek jerah. Kalau mengingat track record perjalanan seorang Vicky yang dimana banyak wanita yang dikecewakan, termasuk Mbak Kamel sendiri, dan ini adalah salah satu cara untuk membuat dia jadi jerah. Apakah layak pantas kata-kata seperti itu? Udah 3 kali kayaknya Pak ini kalau lihat. Emang kalau saya Dan selalu lolos terus kan kalau di beberapa laporan gitu kan, ternyata dipeti-eskan lah kasusnya, tapi yang ini pada akhirnya sampai ke Nah itu tadi, penjara, itu, ya? kalau dari dikulik itu saya jadi ngingat masa lalu. Pada saya itu saya juga salah satu yang pengen, oh yuk penjara aja Vicky gitu. Saya yang teriak-teriak begitu tuh Mas. Kenapa? Karena kesel kan, sakit hatinya tuh luar biasa. Ya bayangkan dong, kita mau bener, niat bener, tapi ternyata dibohongin Pak, dikadali sama laki-laki. Laki-laki gitu ya. Artinya pada saat itu saya sakit hati gitu. Nah mungkin juga ada yang pasti, pada saat itu saya bilang ini biar efek jerah buat dia, biar seluruh perempuan jangan ada yang tersakiti. Tapi ya bingung juga kalau dilihat anak-anaknya gitu masih kecil-kecil. Jadi ada dua sisi sih. Makanya saya pengen Vicky berubah. Saya pengen ada teman-teman yang support dia biar dia tuh berubah. Tapi nggak tahu ya apa bisa berubah Pak kalau playboy itu Pak. Kalau kan laki-laki Pak. Nah tapi di
di dalam hukumnya sendiri kayak Pak bilang sering lolos kan, karena memang hukum hati ini nggak ada nih, undang-undang hati ini nggak ada, akhirnya lolos juga kita Pak. Ya para perempuan memang saya selaku perempuan harus memproklamirkan Pak, harus diciptakan kayak tapi kasihan juga karena kan apa ya makanya laki-laki perempuan emang nggak bisa dimengerti sih ya gitu ya Pak ya. Komunikasi terakhir sama Vicky apa sih? Komunikasi terakhir yaitu pas dia masuk tanggal 7 saya masih bilang ya ampun mohon doanya ya Kamel gitu ya, dia manggil saya masih ya saya gitu ya, biasa lah mungkin seluruh perempuan disayangin ya kan, yang merasa beneran oke. Jadi terus habis itu dia itu yang bilang iya aku apa lagi ini mau doanya, terus aku jenguk ya, iya jenguk dong gitu di rutan Salemba. Setelahnya besoknya contreng 2 tuh. Nah sekarang udah nggak dibaca, centreng 2 masuk tapi tidak dibaca. Menurut info Pak Iman tadi di dalam, memang ditahan sih handphonenya gitu. Peraturan nggak diperbolehkan Gitu ya? untuk menggunakan alat komunikasi. Nah, ya kan? Dia juga teman saya juga, dia juga salah satu apa kenal lah dengan Ben Kudeta ya. Jadi dia salah satu pendukung juga ya. Namanya Sisil. Damai. Semoga cepet damai ya. Kalau dari Ben Kudeta sendiri katanya ikut menggerebek. Nah, jadi kalau dari mereka bilang, ya Vicky benar, namanya temennya ya, karena ada polisi, ada RT, ada RW. Tapi kalau saya selaku perempuan ya saya membela perempuan ya, karena saya salah satu yang korban juga gitu, yang sempat kesel. Tapi karena tidak ada di dalamnya, saya bela dua-duanya lah, dua-duanya sama-sama benar, sama-sama salah, terus saling memaafkan gitu. Kan jangan sampai ada yang di penjara lagi. Udah cukup Vicky dulu berapa tahun itu? Lumayan lah. Lumayan kan ya, lumayan. Jadi kasihan masa depan anak-anaknya, lucu kan soalnya mirip Vicky semua, jadi lucu ya soalnya. Sama. Ya kan, gitu kan. Oke. Tadi kalau Thank ada kata ketemu Vicky, apa sih mau diomongin? Aduh, gitu ya, harus diungkapkan di sini ya, rahasia dong. Ada dong yang kita ungkapkan selain kita diskusi lah, Bapak. Saya pengen kita diskusi karena kan dia memang cerita sama Kamel kan. Kamel pengen memberikan masukan yang baik. Terus kan ya sedih jangan sampai dia masuk lagi lah. Kasih support aja lah. Kalau yang rahasia-rahasia jangan dikasih tahu kayaknya ya. Ini bahaya ini. Kalian mau tahu aja. Kan netizen marah loh. Oke. Oke.